Perangkat lunak berbasis cloud adalah program perangkat lunak yang disimpan, dikelola, dan tersedia melalui cloud. Pengguna dapat mengakses program perangkat lunak tersebut melalui internet. Perangkat lunak berbasis cloud juga dikenal sebagai perangkat lunak sebagai layanan, yaitu SaaS. Perangkat lunak ini menyimpan dokumen, catatan, aset digital, dan data di server atau komputer jarak jauh di pusat data. Cloud adalah jaringan luas dari server jarak jauh di seluruh dunia yang saling terhubung dan beroperasi sebagai ekosistem tunggal. Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet, seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Perangkat lunak berbasis cloud merujuk pada program perangkat lunak atau aplikasi apapun yang disimpan, dikelola, dan tersedia melalui cloud. Untuk mengakses layanan atau program perangkat lunak tersebut, pengguna harus memiliki koneksi internet. Keuntungan dari perangkat lunak berbasis cloud yang pertama ada aksesibilitas. Pengguna dapat mengakses aplikasi dari mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet, memudahkan kolaborasi tim yang tersebar secara geografis. Yang kedua, ada biaya efektif. Pengurangan infrastruktur TI karena tidak perlu membeli perangkat keras mahal. Pembayaran biasanya berbasis langganan yang dapat mengurangi biaya awal. Yang ketiga ada keamanan. Banyak penyedia cloud menawarkan fitur keamanan canggih seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap serangan siber yang seringkali lebih baik daripada bisa diterapkan oleh banyak bisnis kecil. Yang keempat, ada backup dan pemulihan data. Data biasanya dicadangkan secara otomatis di cloud sehingga memudahkan pemulihan data jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Yang terakhir ada pemeliharaan dan pembaruan otomatis. Penyediaan layanan cloud biasanya mengelola pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak sehingga pengguna selalu menggunakan versi terbaru tanpa harus melakukan instalasi manual. Nah, ada juga tantangan perangkat lunak berbasis cloud. Yang pertama ada keamanan data. Meskipun banyak penyedia layanan cloud memiliki protokol keamanan yang kuat, ada kekhawatiran tentang privasi dan perlindungan data. Risiko peretasan dan kebocoran data tetap ada. Yang kedua, ada keterbatasan koneksi internet. Perangkat lunak berbasis cloud memerlukan koneksi internet yang stabil. Jika koneksi lambat atau terputus, akses ke aplikasi dan data menjadi terlambat. Yang ketiga ada biaya berkelanjutan. Meskipun biaya awal mungkin lebih rendah, biaya langganan bulanan atau tahunan dapat menumpuk seiring waktu, terutama jika menggunakan banyak layanan. Yang keempat ada ketergantungan pada penyediaan. Mengandalkan penyediaan layanan cloud berarti bahwa jika mereka mengalami masalah seperti downtime, bisnis Anda juga dapat terpengaruh. Yang kelima ada integrasi dengan sistem yang ada. Mengintegrasikan perangkat lunak berbasis cloud dengan sistem atau perangkat lunak yang sudah ada bisa menjadi rumit dan memerlukan waktu serta usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi berbasis cloud yang populer. Itu saja. Yang pertama yaitu Salesforce. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan CRM berbasis cloud yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi pelanggan, analitik, dan otomatisasi penjualan. Selanjutnya Dropbox, layanan penyimpanan cloud yang menawarkan sinkronisasi file lintas perangkat, berbagi file dengan mudah, serta fitur kolaborasi untuk
meeting dengan antarmuka yang sederhana dan handal. Selanjutnya, Microsoft 365 menyediakan aplikasi produktivitas seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan OneDrive. Pengguna dapat bekerja secara online dan berbagi dokumen secara real time. Selanjutnya, Google Workspace, layanan yang menyediakan aplikasi seperti Google Drive, Google Docs, Gmail, Google Calendar, dan Google Meet. Semuanya diakses dan disimpan di cloud, mudahkan kolaborasi antar pengguna. Sekian. Selanjutnya yaitu ada perbandingan antara perangkat lunak berbasis cloud dan perangkat lunak tradisional. Yang pertama yaitu dari model penyimpanan. Cloud data disimpan di server remote yang dikelola oleh penyediaan layanan. Pengguna mengaksesnya melalui internet. Sedangkan secara tradisional, data disimpan secara lokal di komputer atau server yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua adalah segi biaya. Cloud biasanya menggunakan layanan pay-as-you-go, mengurangi biaya awal dan memungkinkan penghematan jangka panjang. Secara tradisional memerlukan investasi awal yang besar untuk lisensi dan infrastruktur serta biaya pemeliharaan. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Cloud dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet, mendukung juga kerja jarak jauh. Tradisional seringkali terbatas pada perangkat tertentu dan lokasi fisik, kecuali adanya upaya untuk mengakses jarak jauh. Yang keempat yaitu memelihara dan pembaruan. Cloud penyedia layanan bertanggung jawab untuk memelihara pembaruan otomatis dan perbaikan keamanan. Namun secara tradisional, pengguna atau tim IT internal bertanggung jawab atas pemeliharaan, namun bisa memakan waktu dan biaya. Yang kelima ada skalabilitas. Cloud mudah untuk meningkatkan atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan bisnis. Namun secara tradisional memerlukan investasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas seperti perangkat keras tadi. Pengguna perangkat lunak berbasis cloud semakin populer karena fleksibilitas dan efisiensinya, namun juga menyebabkan berbagai isu keamanan dan privasi. Isu-isu tersebut meliputi keamanan data, privasi data, kontrol akses, keandalan layanan, keamanan infrastruktur cloud, isu multi-tenant, transparansi dan audit, vendor lock-in, manajemen patch, serta keamanan data saat integrasi. Strategi mitigasi yang disarankan termasuk pemilihan penyedia layanan yang terpercaya, implementasi kebijakan keamanan yang kuat, enkripsi data, pemantauan rutin, dan pelatihan keamanan untuk karyawan. Dengan mengatasi isu-isu tersebut, organisasi dapat memanfaatkan keuntungan perangkat lunak berbasis cloud tanpa meninggalkan risiko yang terkait,